Shalom dan selamat bertemu kembali di dalam satu lagi episode podcast Perspektif, satu program terbitan Hope Channel Asia Tenggara khusus untuk membicarakan topik-topik yang kita percaya begitu relevan dalam konteks semasa kita dewasa ini. Dan kita akan sentiasa melihat daripada perspektif yang berbeza-beza, tetapi kami ingin memperkenalkan, menawarkan perspektif daripada firman Tuhan. Bersama dengan saya di studio dalam episode pada kali ini tidak lain dan tidak bukan sahabat saya, Pendeta Dr. Gerard Benat Sepati, salah seorang pensyarah di Universiti Antarabangsa Asia Pasifik yang berpusat di Thailand dalam Fakulti Pengajian Agama. Apa kabar, Pendeta? Kabar baik. Ya, terima kasih karena sentiasa bersama-sama dalam episode kita daripada episode yang pertama dan seterusnya. Oke. Pada kali ini kita akan berbicara tentang satu topik yang ada pelbagai perspektif, ya. Topik itu adalah kematian. Dan topik ini merupakan topik yang ramai yang tidak mau berbicara tentangnya. Ya, karena akan mengimbas dan mengimbau kenangan-kenangan lama bersama-sama dengan orang-orang yang kita sayangi, yang telah pun meninggalkan kita. Ya, dan kita akan berbicara pelbagai perspektif tentang kematian ini dan akan melihat apa yang firman Tuhan jelaskan kepada kita. Ya, mungkin kita mulakan dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, pada kali ini Tuhan, sekali lagi kami menjemput kehadiran Tuhan, urapan Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kami sementara kami akan berbincang dan melihat penjelasan daripada firman Tuhan untuk membolehkan kami mengetahui kebenaran akan kematian. Kematian adalah musuh umat manusia yang mengakibatkan adanya perpisahan sementara antara kami dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan melalui perspektif yang benar Tuhan, kami berharap kami akan beroleh satu pengharapan yang besar. Ada satu penghiburan dan satu kekuatan yang baru karena kami mengetahui apakah kebenaran daripada kematian ini. Kami doakan semoga teman-teman yang bersiaran bersama-sama dengan kami juga akan diberkati melalui podcast Perspektif pada kali ini. Kami doakan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Amin. Oke, kepada Anda semua yang sudah pun bersiaran bersama-sama dengan kami, jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda. Sekiranya Anda ada persoalan, pertanyaan berkaitan dengan topik kita pada kali ini, kematian, jangan lupa untuk tuliskan, typekan di ruangan komen kita. Dan sekiranya Anda ingin menggunakan WhatsApp, boleh juga menghubungi kami melalui nomor WhatsApp kami, tambah 66 901 888 Sekali lagi nombornya tambah 66 901 888 Jangan lupa untuk tuliskan hashtag perspektif, hashtag perspektif dalam ejaan bahasa Melayu, dan tagline kita, melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Oke, kita teruskan perspektif kita pada kali ini, Dr. Gerard, kematian. Dan apakah kematian itu? Ya, kalau kita ingin berikan definisi yang begitu mudah untuk difahami, apakah kematian ini? Kalau kita lihat dalam secara natural dia lah ya, itu adalah satu keadaan di mana kita sudah tidak bernafas lagi, sudah tidak lagi boleh melakukan apa-apa activity yang biasa kita lakukan ketika hidup, dan yang kita katakan sudah tidak lagi mempunyai fungsi otak yang boleh berlangsung. Sebab kalau kita lihat mengenai kematian ini, walaupun biasanya tubuh tidak bergerak tetapi otak masih lagi aktif. Yes. Tetapi kalau kita katakan otak tidak lagi boleh melakukan fungsi yang boleh membuatkan orang itu bernafas dan pengaliran darah, denyutan jantung dan sebagainya, maka orang itu mungkin sudah tidak lagi mempunyai kehidupan di dalamnya. Jadi kematian itu adalah secara pendeknya adalah
tidak ada kehidupannya, tidak ada Yes, lagi hidupnya yes. di sana. Dia sudah tidak lagi boleh melakukan fungsi-fungsi sebagai orang yang hidup. Ya, of course, kalau kita melihat daripada terma medical, dia ada beberapa level ya untuk membolehkan doktor mengesahkan Ya. orang itu sudah mati, ya. Ya. Dan apabila terjadi kemalangan, contohnya di jalan raya, apabila paramedik datang, ambulans datang, mereka membuat beberapa pemeriksaan, sekiranya ada nadi, ada nafas, ada respons, ya, dan mungkin harus dibawa ke hospital sebelum disahkan meninggal dunia. So ada beberapa penilaian, ya, ada pemeriksaan yang harus dilakukan untuk membolehkan pengesahan, ya, untuk memastikan dia benar-benar mati. Ya, ya. Dan saya tertarik tadi apabila satu daripada privilege kehidupan itu adalah apabila tubuh kita boleh berfungsi dan berupaya untuk melakukan ya apa yang kita niatkan, hasratkan, itu adalah satu kehidupan yang enjoyable, ya, yang boleh dinikmati. Tetapi bagi orang yang berbaring dan tidak mendapat privilege untuk berfungsi dengan baik, itu pun ya secara lahiriahnya, ya, sudah pun dalam proses mungkin menuju kepada kematian, ya. Jadi memang menyakitkan lah, ya, kalau kita mengalami saat-saat di mana kita harus melihat kematian itu terjadi, especially di dalam keluarga kita. Ini meninggalkan satu impact, kesan yang begitu besar, terutama dari segi emosi, ya, karena apabila kita sudah meluangkan masa yang begitu banyak mengenali, saling berkongsi kasih sayang dan sebagainya, dan akhirnya melihat perpisahan itu terjadi, ya. Dan apa yang menarik sekali, kalau kita boleh lihat, ya, Dr. Gerard, dalam konteks penciptaan, ya, karena kita tahu lawan daripada kematian itu adalah kehidupan. Ya, jadi bagaimana kehidupan itu bermula? Ya, kita lihat daripada perspektif firman Tuhan, kan? Ya, kita boleh melihat itu di dalam Kejadian. Kejadian, kita lihatlah dalam Kejadian pertama lah. Let us make man in our image. Biar kita menjadikan manusia dalam image kita. Kemudian dalam bab yang kedua ataupun pasal yang kedua Kejadian, kita melihat bagaimana proses itu dilakukan, di mana Tuhan menjadikan physical itu daripada debu tanah liat dan membentuk dia dalam rupa bentuk manusia. Nah, di sinilah yang saya sangat tertarik sekali, sebab kalau kita melihat kepada prosesnya itu, dia bukan setakat mencipta tubuh manusia itu dengan apa yang ada kelihatan di luarnya, seperti kita membentuk mannequin, bukan seperti itu. Tetapi dia juga melihat kepada membentuk organ-organ kita, membentuk saraf-saraf kita, membentuk sel-sel dan semuanya itu. Teliti sekali Tuhan. Dan di sanalah dia sudah meletakkan itu di sana, tetapi tidak mempunyai nyawa. Tetapi apabila Tuhan menghembuskan nyawa kehidupan, menghembuskan nafasnya, dalam bahasa asalnya itu adalah itulah nafas, dan itu kehidupan tersebut bergabung dengan apa yang dia sudah bentuk secara fisikal, maka terbentuklah satu jiwa, satu makhluk yang hidup. Ya, dan di sini kita melihat bahwa perkataan makhluk ataupun jiwa itu adalah makhluk itu sendiri, yaitu manusia itu sendiri. Ya, jadi kehidupan itu adalah perspektif yang begitu ringkas dan mudah. Formula bagi kehidupan itu adalah adanya satu elemen dari bumi ini, ya. Sewaktu penciptaan itu Tuhan menggunakan debu tanah, ya, yang telah dia bentuk sempurna menurut gambaran dan rupanya, ya. Dan kemudian ditambahkan dengan nafas ataupun nefesh, kehidupan daripada Tuhan sendiri. Jadi barulah makhluk itu apabila bergabung
apa yang elemen yang Tuhan ciptakan itu dan pemberian ajaibnya daripada Tuhan sendiri, nafas yang dihembuskan ke dalam hidung manusia itu, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, saya ingin memberikan sesuatu pembetulan di sana. Yang masuk ke dalam saya tersilap sebut sebentar tadi ya. Yang perkataan yang digunakan untuk yang masuk ke dalam tubuh manusia itu adalah ruach. Itu adalah kita panggil roh atau nafas, dan nafas itu adalah manusia itu. Ya, jadi apapun sebenarnya mudah untuk kita pahami formula kepada kehidupan ini. Ya, jadi kematian itu adalah lawan kepada kehidupan. Ya, jadi dalam segi matematiknya, ya, kita boleh simpulkan bahwa hidup itu adalah tubuh yang Tuhan ciptakan daripada tanah liat dan nafas kehidupan, ya, yang Tuhan berikan, anugerahkan. Apabila bergabung, nafas tambah tubuh menjadi makhluk yang hidup. Kematian pula dari segi formulanya adalah penolakan ataupun the removal of salah satu. Ya, maksudnya kematian itu adalah apabila tubuh tolak ataupun di-remove, dikeluarkan nafas. Karena nafas itu yang datang daripada Tuhan. Ya, jadi apabila nafas kehidupan itu sudah tiada lagi, sudah di-remove, dikeluarkan daripada jasad, daripada tubuh itu, maka manusia mati. Ya, jadi ini adalah satu konsep yang sebenarnya begitu mudah untuk kita fahami. Ya, jadi kalau orang yang mati itu, nafas itu kembali kepada pemberinya, Tuhan, dan jasad ataupun tubuh itu kita kuburkan. Ya, kita kembalikan kepada tanah. Tetapi perspektifnya ya di luar sana berbeza-beza. Ya, karena bagi mereka ada yang percaya bahwa orang mati ini tidak benar-benar mati. Ya, jadi pelbagailah andaian, pelbagailah jangkaan, spekulasi yang mengatakan orang mati ini masih lagi hidup. Sama ada mereka masih merayau-rayau di dunia ini, roh mereka, ya, tubuh mungkin jasad mereka mati fisikal, tetapi roh jasad itu masih lagi berlegar-legar, sama ada di satu tempat di dunia ini ataupun di satu tempat di antara dunia dan sorga, dan ada yang mengatakan orang mati sudah pergi ke sorga. Ya, jadi bagaimana kita boleh memberikan sedikit keyakinan bahwa orang mati itu sebenarnya benar-benar mati, Dokter? Saya pikir kalau dilihat daripada ya pengalaman tradisi ataupun kebudayaan dan sebagainya, kehidupan biasa manusia memang sukar untuk membuktikan bahwa yang ini tidak berlaku sebab mereka mempunyai banyak cerita yang ini sebenarnya berlaku. Kita boleh melihat kebenaran tersebut daripada Alkitab bahwa tidak ada seperti ini. Bagaimanapun dalam dunia, pun dalam perspektif yang berbeza juga, ada yang menggunakan Alkitab itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri sebagai pembuktian kepada bahwa apa yang mereka mau percaya. Mau percaya bahwa ada dualistik antara fisikal dengan jiwa itu ataupun roh tersebut. Bagaimana untuk betul-betul meyakinkan di sini adalah secara saintifiknya kita boleh katakan tidak ada bukti yang kita boleh katakan yang ada jiwa yang menjadi hantu menjadi roh, walaupun ada dokumentasi rekod dan sebagainya di mana ada roh ataupun ada pergerakan luar biasa yang tidak disebabkan oleh semula jadi. Di situlah kita boleh melihat lagi selanjutnya bahwa dalam perspektif Alkitab itu ada kuasa lain barangkali yang dilihat di sana. Tetapi saya pikir untuk meyakini ini secara tuntas sebagai Kristen adalah firman Tuhan. Hanya firman Tuhan saja yang boleh mengatakan bahwa bila kita melihat
dan mempelajari firman Tuhan sesungguhnya dan membandingkan ayat dengan ayat dan semua ayat itu kita kumpulkan bersama. Apakah pattern yang utama di sana? Di sana kita melihat bahwa manusia ataupun orang yang meninggal itu adalah seperti tidur, tidak menyadari apa-apa. Nafas, kehidupan kembali kepada Tuhan, tubuh ini kembali kepada tanah, dan seperti kamu sebut tadi juga lah. Dan yang harus kita tahu adalah kematian ini memang tidak ada dalam rencana Tuhan. Sewaktu dia menciptakan manusia, ya, karena tujuan Tuhan menciptakan adalah supaya manusia yang diciptakan itu boleh menikmati satu bentuk perhubungan yang erat, yang intim dengan dia, berkongsi kasih sayang, dan meluangkan masa kekekalan, ya, eternity, all eternity, di Taman Eden yang Tuhan telah ciptakan di bumi itu. Dan of course kematian itu dia terjadi akibat daripada perlanggaran manusia, ya. Tuhan memberikan, ini kita akan mungkin bincangkan pada episode-episode yang akan datang, tetapi kematian itu juga datang dengan satu penipuan, ya, karena apabila Tuhan memberikan satu arahan yang begitu jelas kepada manusia yang telah Dia ciptakan, Tuhan sudah memberikan amaran, ya, bahwa sekiranya mereka ingkar, sekiranya mereka tidak menuruti dan melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah daripada pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat itu, maka mereka akan kekal menikmati hidup kekal, ya. Tetapi iblis, ini dia satu watak yang begitu penting yang kita harus kenali. Ya, karena inilah musuh Tuhan, inilah juga musuh kita yang memberikan pembohongan dan penipuan itu, yang mengatakan kamu tidak akan mati. Apabila kamu melanggar Tuhan, perintah Tuhan sekalipun, kamu tidak akan mati. Tetapi ya, matamu akan terbuka, kamu akan mengenal yang baik dan yang jahat, dan kamu akan menjadi seperti Allah. So, itulah dasar kepada perspektif yang berbeza-beza ini tentang kematian, karena iblis, setan itu telah pun memberikan kita satu so-called kepercayaan ataupun naratif bahwa orang mati itu tidak benar-benar mati. Ya, dan kalau kita lihat kepada apa yang iblis lakukan, seterusnya di dalam sejarah falsafah yang datang mempengaruhi kepercayaan kita pada hari ini, itu termasuk yang kita panggil dualistic of nature of man. Dan di sanalah kita melihat, ada seperti itu, dan ada jiwa itu tidak mati dan boleh dipisahkan apabila sudah meninggal. Dan ya, memang dari dululah iblis sudah. Dan itu sudah diterima oleh budaya adat resam kepercayaan turun-temurun, ya, terutama dari contohnya daripada suku kaum kita sendiri, seperti bangsa Dayak, mungkin dusun, kita juga tahu bahwa ataupun diajarkan bahwa orang mati itu dia ada semangatnya sendiri, ya, kami katakan semangat, ya, jadi semangat ataupun dalam bahasa Bidayuh ihang. Jadi dia dualistik, ya, jadi maksudnya tubuh itu dia datang dengan pengetahuan, dia datang dengan kesadaran, dia datang dengan aspek inteleknya, ya. Jadi apabila ditambahkan dengan nafas itu, ya, dia mati. Tetapi apabila nafas itu keluar, dia juga keluar dengan membawa kepada kesadaran, kepada intelek itu, ya, seakan-akan ada keabadian di dalam roh itu, sehingga roh itu tidak turut mati bersama-sama dengan jasad itu. Ya, kesadaran itu bila kita melihat kadang-kadang dalam film-film, ya, film-film Hollywood terutamanya, dan bukan film Hollywood sajalah, daripada film-film lain juga, kita boleh melihat bagaimana si mati itu menyadari bahwa tubuh jasadnya itu sudah ditanam, dia sudah melihat, ditanam dan dia sedang melihat. Dan saya pikir di sana juga lah datangnya penipuan itu, sebab kita sudah disodor dengan banyak sekali idea-idea seperti itu. Saya bacakan, ya, ayat yang kita
ulas. Yang pertama sekali tadi datang daripada Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ketujuh. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh, dan ayat ini sebenarnya menyatakan bagaimana kehidupan itu bermula ya, sewaktu penciptaan, dan ayat Kejadian pasal yang kedua ini merupakan perincian daripada Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang ketujuh mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, jadi inilah konsep kehidupan itu. Apabila ada jasad, ada tubuh yang diperbuat daripada debu tanah yang Tuhan telah bentuk dengan satu creativity, satu usaha dengan tangannya, sedangkan ciptaan-ciptaan yang lain Tuhan hanya firmankan ya. Dan kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, barulah ada kehidupan, dan kehidupan itu lengkap, makhluk yang hidup dengan nafas, dengan kesedaran, dengan intelek ya. Jadi itu saya percaya kita harus tidak ada penyangkalan ya daripada itu. Tetapi kematian merupakan oposit ya. Kematian itu apabila nyawa ataupun nafas itu dikembalikan kepada Tuhan, segala pengetahuan, segala intelek dan jasad, termasuk jasad itu diistirahatkan ya, dikuburkan, dikembalikan kepada debu tanah asalnya, dan nafas itu kembali kepada Tuhan. Dan satu ayat yang penting ya dokter, dalam buku Pengkhotbah 9 ayat yang kelima. Pengkhotbah 9 ayat yang kelima, dan saya rasa ini merupakan satu penjelasan yang begitu jelas ya, satu yang very plain, yang saya rasa tidak harus dilihat, ditafsirkan dengan perspektif yang berbeza-beza. Ya, ayat yang kelima mengatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Ya, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jelas. Ya. Apa komen? Tidak boleh dinafikan. Sangat jelas di sini. Orang yang hidup tahu bahwa kita akan mati. Tetapi orang yang sudah mati itu tidak tahu apa-apa. Ayat yang ke-6 juga dia memberikan senarainya di sana, baik kasih mereka, kebencian, kecemburuan, semua selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Di sinilah yang kita perhatikan juga apabila kita mengatakan secara psikologinya, barangkali kita harus juga menilai daripada sudut sebab ada orang melihat bahwa kita ini terbentuk daripada kita boleh menakul, kita boleh reason out, sebab kita mempunyai bahagian di dalam manusia itu, pikiran kita untuk melakukan sedemikian. Kemudian ada bahagian emosinya, ada bahagian yang terdalam, dan juga ada bahagian spiritualnya. Nah, di sini apabila seseorang itu mati berdasarkan perspektif yang satu, maka yang percaya kepada supernatural ya, maka ini akan disintegrate, dan yang akan kekal hidup itu adalah kesedarannya dalam bentuk roh ataupun jiwa dan sebagainya. Kalau dari segi humanistik ataupun naturalistik, ini semua kalau kamu matilah, di sanalah akhirnya. Yang masih kekal itu adalah atom-atom daripada badan kita yang mungkin tersebar barangkali, tetapi itu daripada sudut yang tidak mempercayai yang luar biasa, supernatural. Tapi bagi kita yang mempercayai supernatural ini, kita mau mencari jawaban kepada persoalan hidup yang sungguh apa yang berlaku selepas kita mati. Di mana kita akan pergi selepas di akhir hidup ini. Jadi bila kita lihat ayat seperti ini, secara pribadi perspektif saya yang menarik, yang saya suka di sini adalah bahwa kita tidak menyadari apa-apa kesakitan. Bila kita sudah tidak ada, sudah meninggal, segala
kesengsaraan yang kita lalui ketika kita masih hidup kita sudah tidak lagi menyadarinya. Dan saya pikir di sanalah kita melihat bagaimana kita berehat sementara menanti kebangkitan itu. Kita berehat sementara daripada kesakitan, kecemburuan dan especially kesakitan ini ya. Jadi itu sebabnya saya percaya adanya perspektif yang berbeza-beza, sudut pandang yang berbeza-beza itu sebenarnya itu menyebabkan orang berasa damai, mereka rasa begitu dihiburkan, mereka ada jaminan yang memberikan sedikit rasa apa kita sebutkan it's soothing sebenarnya ya, memberikan kelegaan, mengetahui bahwa mereka masih hidup ya, cuma bukan dalam alam yang nyata ya. Jadi mereka itu dalam alam maya, virtual, digital ya, dalam realm alam yang berbeza, alam barzakh ya. Jadi itu yang mungkin itu karena mereka mau meyakinkan ya apa yang mereka percaya. Orang mati, mati mereka di surga. Ataupun kalau mereka belum cukup baik di tengah-tengah ya, ataupun di alam lain ya, tetapi mereka masih ada bersama-sama dengan kita. So memberikan sedikit kelegaan kepada orang yang ditinggalkan ya, tetapi kebenarannya bukan sedemikian ya. Kita harus berpijak di bumi yang nyata. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kematian itu bukan pengakhiran, tetapi kita harus menerima hakikat bahwa orang mati. Daripada penyakit, kesakitan, penderitaan, mereka direhatkan, mereka dibenarkan untuk berehat. Dan kematian itu sendiri harus menyadarkan kita bahwa satu hari nanti kita akan mati. Karena itu merupakan hukuman daripada dosa kita. Tetapi yang kita boleh tawarkan kepada teman-teman rakan yang bersiaran bersama dengan kita pada kali ini adalah ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25. Dr. Gerard ada sebutkan tadi kebangkitan, dan Yesus sendiri memberikan jaminan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Dan ayat 26, "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Kebangkitan. Kematian bukan perpisahan yang kekal, dan sepatutnya penghiburan kita, jaminan kita bukan roh ataupun ihang, semangat ya, yang berlegar-legar, tetapi kebangkitan. Teruskan, Dr. Gerard. Ya, saya ingin reverse pengulas lagi sebentar tadi. Apakah lebih menghibur kalau seseorang itu masih sedar selepas kematiannya, ataupun apakah lebih menghibur bagi saya kalau orang itu tidak menyadari selepas kematiannya? Mungkin saya mempunyai perspektif ataupun latar belakang yang berbeda daripada pendengar kita. Tetapi kalau kita lihat daripada satu sudut pandang, perspektif lagi, bahwa adalah lebih menghiburkan apabila kita mengetahui bahwa orang yang meninggal ataupun yang sudah pergi itu tidak menyadari apa-apa. Apakah perasa mereka melihat daripada mana-manalah, surgakah, daripada di tempat lainkah, melihat sanak saudara mereka yang masih lagi sengsara di bumi ini? Agak tidak menyenangkan pula. Dan pergi kepada di sini, dan saya percaya dan saya setuju dengan apa yang Pastor sudah sebut, bahwa penghiburan yang paling besar adalah saat kebangkitan pada kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Dan menarik sekali di sini apa yang Yesus katakan, bahwa dialah kebangkitan, akulah kebangkitan dan hidup. Yes. Dia adalah hidup, maka dia boleh memberikan, dia adalah sumber hidup, maka dia boleh memberikan kehidupan tersebut. Tetapi dia akan berlaku nanti
pada saat kedatangan Dia yang kedua kali. Bukan pada saat inilah. Ya. Dan kita sedang menunggu itu Walaupun juga. ada yang percaya kebangkitan itu sudah terjadi ya, saat mati dibangkitkan, rohnya itu kembali kepada Tuhan beserta dengan kesedaran intelektualnya dan sekarang ini mendiami surga. Ya, tetapi kita tidak subscribe untuk pengharapan seperti itu, karena saya percaya dalam masa yang tepat itu Tuhan Yesus akan datang membawa upah yang besar ini, ganjaran yang besar ini, kebangkitan. Ya, karena itulah saya percaya lebih rasional dan lebih logik karena itu merupakan satu anugerah dan juga akhirnya Tuhan akan membuktikan ya bahwa Dia adalah pemberi hidup itu. Ya, dan membangkitkan pada waktu kedatangannya orang-orang yang mati dalam Kristus, yang mati dalam kebenaran, dan mereka akan dibangkitkan daripada kematian dan akan bersatu semula dengan keluarga yang telah ditinggalkan dan mendiami surga bersama-sama. Ya, dan kalau kita lihat apa cerita sebelumnya di sini, di mana Lazarus itu kan dia meninggal. Yesus katakan Lazarus tidur. Dan Yesus menggunakan perkataan tersebut beberapa kali di dalam cerita yang sebelumnya bahwa yang sudah mati itu tertidur. Dan pada saat kebangkitan itu kita bangun. Dan kita menunggu bertemu reunion di sana. Saya lebih prefer memilih untuk percaya kepada perspektif firman Tuhan. Kematian itu tidur. Jadi itu memberikan sedikit penghiburan buat saya, dan saya percaya ini juga akan memberikan sedikit penghiburan buat teman-teman rakan yang bersama-sama dengan kita dalam podcast Perspektif pada kali ini. Jangan terus bersedih, teruskan berpengharapan, karena rakan teman keluarga kita yang telah pun meninggal itu sebenarnya sedang beristirahat dalam kuburan mereka, menantikan kebangkitan apabila Yesus Kristus akan datang kedua kali nanti. Itu pengharapan besar, pengharapan berbahagia bagi semua umat percaya ya. Jadi kita sudah sampai ke penghujung program podcast kita pada kali ini, dan kita doakan semoga Anda semua akan mendapat berkat daripada ulasan, kupasan dan juga pembicaraan kita sebentar tadi tentang kematian. Jangan lupa untuk teruskan bersama-sama dengan kami pada episode Perspektif yang akan datang. Sementara itu, sekiranya Anda mempunyai pertanyaan ataupun persoalan yang masih belum dijawab dalam episode kali ini, boleh tuliskan di ruangan komen pertanyaan Anda, ataupun terus berhubung dengan kami melalui WhatsApp kami, nombornya tambah 66 901 888 773. Jangan lupa di ruangan komen tuliskan hashtag ya, hashtag Perspektif, ejaan dalam bahasa Melayu Perspektif, dan tagline kita ya, kongsikan tagline kita, melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Semoga kita akan bertemu pada episode yang akan datang. Kita tutup dengan doa. Dr. Jerat, mari berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih sebab kami sekali lagi diperingatkan bahwa Yesuslah kehidupan, Yesuslah kebangkitan. Walau apapun yang kami alami pada saat hidup kami di dunia ini, keterpisahan daripada orang yang kami sayangi sudah meninggal, namun kami mempunyai harapan juga bahwa suatu hari nanti mereka akan dibangkitkan. Dan walaupun kami yang pada saat ini juga sedang melalui kesakitan, akan tiba saatnya kami akan dilepaskan daripada kesengsaraan ini, daripada kematian juga, sehinggalah kami sama-sama memuji Tuhan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan sebab Engkau memberkati para pendengar podcast ini. Biarlah mereka akan terus berharap dan bergantung kepada Tuhan, melihat kepada firman Tuhan, dan diberkati. Terima kasih sebab Engkau sudah mendengar ini semua. Kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Amen. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu lagi dalam episode seterusnya. Tuhan memberkati. Amin.